Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Tri Oktavia Oematan MPDK selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Kristen dan kepada semua teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada hari ini izinkanlah kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Sarana Rakaha, Kak Aksamina Keo, Kak Elsa Nasa, Kak Friga Hasanaf dan Kak Odelinda Nau akan mempresentasikan video kreasi kami yang berjudul Tokoh Pendidikan Agama Kristen John Dewey. Harapan kami adalah di akhir video presentasi ini, teman-teman dapat memahami tentang tokoh pendidikan agama Kristen John Dewey dan pemikirannya yang masih relevan sampai saat ini. Terima kasih. Riwayat John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk aliran pragmatisme. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Dari tahun 1884 sampai 1888, Dewey mengajar pada Universitas Michigan dalam bidang filsafat. Pada tahun 1889, ia pindah ke Universitas Minnesota, akan tetapi pada akhir tahun yang sama ia pindah ke Universitas Michigan dan menjadi kepala bidang filsafat. Tugas ini dijalankan pada tahun 1894 ketika ia pindah ke Universitas Chicago dan membawa banyak pengaruh pada pandangan-pandangan tentang pendidikan sekolah di kemudian hari. Ia menjabat sebagai pimpinan Departemen Filsafat dari tahun 1894 sampai 1904 di universitas ini. Ia kemudian mendirikan laboratorium school yang kelak dikenal dengan nama The Dewey School. Di pusat penelitian ini, ia pun memulai penelitiannya mengenai pendidikan di sekolah-sekolah dan mencoba menerapkan teori pendidikannya. Hasilnya, ia meninggalkan pola dan proses pendidikan tradisional yang mengandalkan kemampuan mendengar dan menghafal. Sebagai ganti, ia menekankan pentingnya kreativitas dan keterlibatan murid dalam diskusi dan pemecah masalah. Selama periode ini pula ia perlahan-lahan meninggalkan gaya pemikiran idealisme yang telah mempengaruhinya. Jadi, selain menekuni pendidikan, ia juga menekuni bidang-bidang logika, psikologi, dan etika. John Dewey meninggal dunia pada tahun 1952. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari John Dewey. Pemikiran John Dewey di mana memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pragmatisme, dan di dalam pragmatismenya juga biasa disebut juga sebagai eksperimentalisme, karena ia menjadikan pertumbuhan manusia sebagai tujuan dari pendidikan, dan di mana ia meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat yang dimana selalu berubah-ubah, sehingga dalam pemikirannya dinamai sebagai suatu pertumbuhan. Di dalam pemikiran pragmatismenya menjadi salah satu landasan pemikiran yang memulai suatu penyelenggaraan pendidikan massal. Dan di dalam pemikiran Dewey juga ia mengembangkan akan pemikirannya dari tokoh pragmatisme lainnya, yaitu Charles Sanders Peirce dan William James, dan hasil dari pengembangannya itu semua disebut sebagai satu teori instrumentalisme. Dalam teori ini menyatakan bahwa penyesalan persoalan sosial harus menjadi fungsi dari kognisi, dan dalam pandangan
reflektif merupakan kegiatan untuk mempertimbangkan secara cermat, aktif, gigih dalam suatu keyakinan atau bentuk pengetahuan apapun, karena dalam setiap hal harus dipandang dengan berbagai pernyataan yang jelas dan mendukung. Konsep pendidikan menurut John Dewey. John Dewey mengemukakan pendapat bahwa yang paling utama dalam pendidikan adalah pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan kesusilaan. Namun, untuk mencapai keduanya, ia membagi pendidikan itu menjadi dua segi, yaitu dasar psikologi dan dasar sosiologi. Yang pertama, dasar psikologi. Cara belajar harus disesuaikan dengan cara berpikir, perkembangan, dan cara bekerja anak. Dan poin yang kedua, dasar sosiologi. Dalam dasar sosiologi, John Dewey berpendapat bahwa tujuan pendidikan untuk kepentingan kemajuan masyarakat. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan dan pembelajaran adalah proses sosial dan interaktif, dan dengan demikian, sekolah itu sendiri adalah lembaga sosial di mana reformasi sosial dapat dan harus dilakukan. Selain itu, ia percaya bahwa siswa berkembang dalam lingkungan di mana mereka diizinkan untuk mengalami dan berinteraksi dengan kurikulum, dan semua siswa harus memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam pembelajaran mereka sendiri. Dalam bukunya yang berjudul My Pedagogic Creed and Democracy and Education, John Dewey menjelaskan bahwa pendidikan dan pembelajaran tak ubahnya adalah sebuah proses interaktif. Sekolah adalah institusi sosial yang mana reformasi sosial dapat dan harus dilakukan. Dalam alinea lain, John Dewey menjelaskan tentang tujuan pendidikan sebagai suatu bentuk konservatif dan progresif. Artinya bahwa semua jenis pendidikan adalah sebuah proses yang secara berkelanjutan guna membentuk karakter, mental, dan moral manusia. Tetapi proses tersebut adalah berupa aktivitas nyata dengan memanfaatkan sebuah materi yang berkenan dengan lingkungan sosial, sehingga siswa dilibatkan dalam aktivitas dalam lingkungan masyarakat sekolahnya. John Dewey mengungkapkan pendapat bahwa tugas pendidik adalah memilih hal-hal tertentu dalam lingkup pengalaman yang ada, yang mengandung janji dan kemampuan untuk menyajikan sejumlah masalah baru yang dengan cara merangsang, cara observasi, dan pertimbangan baru akan memperluas bidang pengalaman selanjutnya. Baik, saya akan membawakan materi tentang teori belajar dari John Dewey. John Dewey membuat suatu teori belajar tentang experiential learning. John Dewey adalah seorang pragmatis yang berpendapat bahwa pendekatan dalam belajar dan mengajar seharusnya berfokus untuk mempertahankan hal-hal yang bersifat praktis. Dewey menolak struktur pendidikan tradisional yang otoriter, dan beliau menyarankan sebuah reformasi di dunia pendidikan yang meletakkan anak sebagai pusat kegiatan akademis. John Dewey juga menyampaikan bahwa ada 4 prinsip pragmatis yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, prinsip kegunaan. Segala sesuatu yang dipelajari seharusnya berguna bagi siswa. Siswa ingin mempelajari hal-hal yang berguna dan relevan. Dengan demikian, keinginan belajarnya semakin tumbuh. Yang kedua, prinsip minat atau ketertarikan. Kegiatan belajar seharusnya mempertimbangkan ketertarikan siswa agar keinginan belajar semakin kuat. Menurut Dewey, siswa memiliki ketertarikan pada percakapan, investigasi, membuat sesuatu, dan menjadi kreatif. Guru dapat mewujudkannya dengan berfokus pada 4 hal tersebut saat merancang kegiatan belajar. Yang ketiga, prinsip pengalaman. Seorang pragmatis percaya bahwa pengalaman merupakan hal yang sangat penting. Seseorang akan benar-benar belajar jika dia mengalami atau melakukan hal tersebut. Kegiatan berbasis proyek, eksperimen, dan pengalaman adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mendukung anak-anak dalam belajar. Yang keempat, prinsip integrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa mata pelajaran dalam kurikulum tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan satu sama lain.
Baik, saya akan membawakan materi tentang pengalaman kerja John Dewey. Setelah memperoleh gelar doktor, Dewey memulai karirnya sebagai profesor di Universitas Michigan, di mana ia mengajar antara tahun 1884 dan tahun 1888 dan juga direktur Departemen Filsafat. Dewey bertemu istri pertamanya saat masih tinggal di Michigan. Namanya Alice Chipman, dan dia adalah salah satu muridnya yang datang ke perguruan tinggi setelah menghabiskan bertahun-tahun mengajar di berbagai sekolah Michigan. Alice adalah salah satu pengaruh besar pada orientasi Dewey menuju pembentukan ide-ide pedagogis. Setelah menikahi Alice, Dewey menjadi tertarik pada pendidikan publik. Bahkan, dia adalah salah satu anggota pendiri grup Dokter Michigan, juga menjabat sebagai administratornya. Dari jabatan tersebut, ia bertugas membina kerjasama antara guru sekolah menengah dan guru perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, Dewey menjabat sebagai profesor di University of Minnesota dan University of Chicago. Kesempatan ini datang ketika William Rainey Harper, rektor universitas tersebut, mengundangnya untuk menjadi bagian dari institusi baru tersebut. Dewey setuju, tetapi bersikeras agar dia diberi kepemimpinan dan departemen pedagogi yang baru. Dengan cara ini, Dewey berhasil menciptakan sekolah eksperimen di mana dia dapat menguji ide-idenya. Pedagog menghabiskan 10 tahun di Universitas Chicago dari tahun 1894 hingga 1904, dan di sanalah ia mengembangkan prinsip yang menopang filosofi cara pendidikannya. Ketika Dewey meninggalkan Universitas Chicago, ia pergi ke Universitas Columbia, di mana ia menjabat sebagai profesor 1904 sampai 1931. Ketika pensiun sebagai profesor emeritus datang pada tahun 1931. Antara 1900 dan 1904, Dewey juga mengambil alih mengajar kursus pedagogi di Universitas New York. Universitas meluncurkan School of Pedagogy. Alasan mengapa Dewey adalah salah satu profesor pertama di sekolah tersebut. Sekian dari hasil penyampaian kami kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih. Shalom.